pecel campur tumpang sama mie api rembelah. Harganya itu cuma 8.000 rupiah. Kerja keras merupakan kunci sebuah kesuksesan. Orang yang produktif akan mengalahkan orang yang berbakat. Dan pada kali ini, saya akan belajar mengenai arti sebuah kerja keras kepada salah satu legenda kuliner yang ada di daerah Kemuning ini. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi kali ini saya sudah berada di Kemuning, dan yang paling menarik di Kemuning salah satunya adalah warung pecel Ibu Sum yang berada di depan pabrik rumpun Sari Kemuning. Jadi kali ini saya sudah berada di rumah produksi dapur atau pawon dari pecel Bu Sum. Rencananya kali ini saya ingin mengikuti alur produksi mulai dari malam ini sampai besok. Tapi sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Sum. Saya namanya Bu Sumiati. Saya jualan itu tahun 70. Saya kulon itu sebelah pabrik enten PT Rumpun Sari Kemuning Ngargoyoso. Nggih, menawi lagi jualan itu nggih saged lancar, pelangganan itu kathah. Nasi pecel, nasi soto, tumpang, oseng-oseng, enten napa niku nggih? Nasi opor ngaten Mas ya nggih. Lancar nggih alhamdulillah. Tentunya kadang jam kantor kan nggih mangkat pekan Mas. Terus mungkin masak ini tuh nek masuk kan nggih kadang jam 6 apa jam 7 niku nggih. Masak sayur-sayuran, nggih bahan goreng, goreng-gorengan, nggih masak nasi, kalian sayur dikelem, tambah oseng-oseng ngeten. Nek bikak niku kadang nggih jam 8, jam 8, kadang jam 9. Menawi matur niku nggih kadang dibantu anak-anak Mas. Niku maturipun jam sekawan apa jam sangkal. Ya alhamdulillah sajian lumayan. Kan niku anu Mas, jualan niku ada corona tuh agak sepi, pelangganan sekolah nggak masuk. Biasanya kalau sekolah itu masuk, yang beli itu banyak bungkusan. Kalau nggak ada yang beli itu ya kadang sepi, nggak ada orang. Kalau jualan tuh ya cuma itu ya itu sedikit Mas, kadang-kadang ya banyak, kadang dikit gitu. Kalau saya tuh anak udah mandiri semua. Kalau saya ya bersyukur saya masih mandiri, masih sama kerja jualan ya alhamdulillah. Saya membiayai anak sekolah dari kecil sampai SD sampai SMA itu ya saya jualan apa tuh minuman teh sama kopi ya nasi itu. Alhamdulillah anak saya udah nikah semua. Kalau saya tuh ya kadang kecapean, kadang beli obat di apotek itu saya sembuh. Kadang ya rasanya awak tuh keju semua itu. Langganan yang paling jadi ya ada orang Semarang, kadang ada orang Jogja, kadang ada Solo, Karanganyar, Lamongan ya ada, kadang tuh Tawangmangu ya ada. Banyak Mas langganan saya itu. Seragen ya ada. Kula sarake diparingono sehat-sehat, kerjane nggih kesane semangat, mboten kemalesan. Dipun niku banyak, nggih sami nek sekolah nggih kersane pindah sekolah. Si kerja nggih asal ya. Kerja nggih asal uang banyak, ngoten mawon paring sehat, ganggas waras mboten nelangan napa-napa. Pecel rahasia niku nggih nek sayur niku sing seger-seger, kacang panjang, kacang jerembak, kadang ada sawi putih, sawi hijau. Kalau sambel niku nggih rahasia, sambel niku nggih dine komplit, kadang di pawon niku komplit. Terus nggih sing langganan niku sami temen nasi pecel sama telur ati rempelon niku lawe. Niku. Jadi Ibu, gimana Bu trik-triknya sampai Ibu ini bisa survive di masa pandemi kali ini?
Ya saya tuh ada kurang ya berjuang terus mas, saya ya enggak ya kemales ya kerja terus saya itu. Jadi itu teman-teman, interview singkat bersama Bu Sum. Sampai jumpa besok karena kita akan ikut bantu-bantu Ibu Sum mulai dari proses masak, produksi sampai nanti kita antarkan ke akan pergi ke pasar Kemuning, pasar tradisional Kemuning bersama Ibu Sum. Ikuti terus perjalanan kami ya. Ya. Sedikit. Jadi ini tadi hasil belanja kita teman-teman. Jadi kita tadi belanja ada usus, terus ada cabai, lalapan, tempe. Oke, jadi teman-teman, saat ini saya lagi masak dan bahan bakarnya itu masih pakai kayu. Jadi ini sangat alami banget. Cuma sebagian besar itu proses masaknya itu menggunakan pawon. Ini namanya pawon. Tradisional sekali. Loh, Bu ini apa Ge? Ini bakwan pakainya telur mentok. Oh alah, ternyata ini bakwan pakai telur mentok guys. Jadi teman-teman, ini itu bakwan dengan telur mentok. Kenapa kok telur mentok? Karena ternyata di belakang itu Bu Sum itu punya budidaya mentok. Dan memang ternyata di Kemuning ini jarang ditemui yang namanya budidaya ayam. Yang kebanyakan itu memang budaya ini apa? Budidaya mentok. Oke guys, akhirnya pagi hari ini kita bisa berada di warungnya Bu Sum untuk merasakan bagaimana sensasi pecel dari warung Bu Sum ini. Ya Bu, ini menunya yang spesial apa aja? Ya ada tumpang, ada pecel, ada soto, ada oseng-oseng. Oh, jadi ini yang ada di piring ini apa aja Bu menunya Bu? Nasi pecel, campur tumpang, sama mie, ati rembelah. Harganya itu cuma Rp8.000. Oh, harganya cuma Rp8.000. Jadi
Satu porsi ini ada mie, ada jeroan, ada usus, ada sambal tumpang, ada bumbunya. Jadi ada nasinya ini juga, sayur-sayurnya itu seluruhnya komplit dan harganya itu cuma 8.000 per porsi. Ini buat kalian yang ada di Kemuning, ini rekomendasi banget karena ini murah, tempatnya itu juga mudah diakses dan nyaman untuk kita makan. Udah sing dewe. Oke Bu, ini jadi sotonya ya Bu ya? Iya. Ini ada apa aja Bu? Ya ada toge, ada ayam, ada Seledri. rambak, seledri. Oh iya, iya. Harganya cuma 5.000. Harganya cuma 5.000 Iya. ya Bu? Oh murah banget ya Bu, ini sotonya harga cuma 5.000. Jadi ini dia guys, sotonya bisa kalian lihat. Jadi di sini ada ayam, toge, seledri, bawang, Bawang goreng. ya, bawang goreng ini, nasinya, dan ini cuma 5.000 satu porsi. Pasti murah banget kan? Ini gado-gado ini isinya apa aja? Di sini ada wortel, ada kentang, ada tempe, ada tahu, ada telur, sayur-sayuran ada buncis. Oh, banyak ya Bu ya? Kubis, ya ada kerupuknya. Ini harganya berapa? Cuma 10.000. Cuma 10.000. Ini guys, banyak sekali, ada wortel, ada telur, ada lontong, ada apa aja ini tadi yang dijelasin ibunya. Dan ini harganya satu porsi itu cuma 10.000. Dan kalian nggak akan nyesel karena ini memang banyak banget isinya. Teman-teman, seperti yang kalian lihat bahwasanya di sini itu ada menu-menu yang memang khasnya itu khas Jawa, dan kita itu memang harus melestarikan makanan-makanan seperti ini karena makanan-makanan ini itu penuh dengan kearifan lokal. Lihat guys, dari menu-menu tadi itu harganya itu murah-murah. Jadi bisa kalian bayangkan mungkin keuntungan yang didapat oleh Busum ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi beliau itu dapat survive dari tahun 80-an sampai saat ini. Seperti yang sudah kalian lihat proses pengerjaan Busum mulai dari kemarin malam sampai hari ini, dan hari ini nanti belum selesai karena nanti akan berlanjut sampai nanti sore untuk melayani pelanggan-pelanggannya. Karena semua kerja kerasnya tersebut, saya dan kita semua pasti berharap agar Busum agar tetap sehat dan tetap terjaga kondisinya, agar kita dan anak cucu kita bisa menikmati masakan hidangan dari warung Ibu Sum. Jadi teman-teman, dari sosok seorang Busum kita dapat belajar banyak mengenai arti kehidupan. Kita dapat belajar bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan pantang menyerah untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena karya-karya tersebut nantinya akan menjadi berkah bagi kita. Jadi teman-teman, ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita semua, bagaimana kita harus tekun, ulet, konsisten dalam bekerja untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari.